Ibu bapak, oma, opa, dan teman-teman yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah kunjungan Maria kepada Elizabeth, apanya? Saudaranya, sepupunya. Saya memulai renungan kita dengan mengatakan begini. Setelah bercermin kepada Bunda Maria, siapa bilang wanita itu lemah atau selalu lemah? Kalau ada yang mengatakan wanita itu lemah dan selalu lemah, barangkali mainnya kurang jauh. Bukankah sekarang ini kita mendengar bahwa wanita itu ras terkuat di dunia? Betul? Betul? Ras terkuat di dunia. Tetapi tidak semua wanita itu pemberani. Sama halnya, tidak semua laki-laki adalah juga pemberani. Tetapi ibu bapak, oma opa, saya tidak membuat pertentangan antara laki-laki dan perempuan dalam renungan pada kali ini. Kalau saya membuat pertentangan akan berbahaya saudara-saudara, karena ini sebuah nekat yang nyata. Mengapa? Karena kalau saya membuat pertentangan, sebentar pulang kita jalan sendiri-sendiri. Tentu kita tidak mau. Karena bukan itu tujuannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kepada kita disodorkan sosok wanita pemberani. Siapa dia? Oma, opa. Siapakah dia? Kepada kita hari ini disodorkan sosok wanita pemberani, ialah Bunda Maria. Mengapa saya menyebutnya pemberani? Menempuh perjalanan 150 km dari Yerusalem, dari Yudea ke Yerusalem itu bukan dekat. Dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan keledai, bukan kedelai ya, keledai. Itu berhari-hari perjalanan. Ini salah satu bukti bahwa Maria adalah wanita pemberani. Bukti lain Maria adalah wanita pemberani adalah ketika dalam Injil yang sama, tetapi pada ayat sebelumnya dikatakan malaikat datang kepada Bunda Maria, bukan? Memberitahukan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Serta-merta tanpa harus banyak bertanya kepada si A, si B, tanya kepada tetangganya, tanya kepada opungnya, begitu. Dia mengatakan, siap, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menurut saya bukti keberanian seorang remaja berumur 15 tahun. Ketika itu dia bertunangan dengan Yusuf yang berumur 30 tahun. Dia tahu persis bahwa dia belum berhubungan apapun secara badaniah dengan Yusuf. Setuju? Setuju? Tetapi dia mengatakan siap. Dia sadar bahwa kemungkinan dengan kesiapannya itu akan datang resiko. Resikonya besar Bapak Ibu. Menanggung beban, mengandung, nggak main-main. Putra Allah, putra manusia yang akan menebus dosa. Itu satu sisi. Tetapi dia juga adalah putra manusia. Dengan demikian, Bunda Maria menghadapi sanksi sosial yang tidak main-main. Dan ini keberanian Bunda Maria yang berikut. Bukankah dikatakan juga bahwa Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria? Itu karena Yusuf sadar, saya belum pernah menyentuhnya kok, tiba-tiba hamil, ya udah saya kabur aja. Kan mau kabur dia. Tetapi diberitahukan dalam mimpinya bahwa jangan kau kabur Yusuf. Kau diberi tugas untuk mendampingi pertumbuhan putra Allah yang akan menjadi penebus seluruh dunia ini. Maka Maria didukung oleh suaminya yang setia.
Oma opa yang terkasih tentu pernah mengalami yang namanya setia, bukan? Setia kepada suami, setia kepada istri, dan kepada anak-anak. Dan ini kesetiaan yang tidak datang tiba-tiba, kesetiaan yang selalu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak, kalau bahasa kita sekarang, ketika diberitahu, "Oi, Bunda Maria, kau akan hamil." Kalau dia orang Batak, dia akan mengatakan, "Ai dia do," katanya. "Bagaimana ini? Belum apa-apa kok saya udah hamil." Kalau orang Jawa, "Piye to iki? Kepriben," katanya kan. Nah, kalau kampung saya, "Peina oleh," gitu kan. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi sekali lagi, kekuatan yang ada pada Bunda Maria atau kemampuan menangkap rahmat Allah bukan melulu kemampuan dan kekuatan Bunda Maria. Dan Bunda Maria memang adalah pilihan Allah. Karena itu, menurut saya, amat tidak adil, amat sembrono, kalau kemudian kita menolak atau ada yang menolak peran Bunda Maria. Kita memberikan tempat yang baik untuk Bunda Maria, dan dia akan senantiasa bersama kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, atau kita mendengar dalam ajaran-ajaran di gereja atau di sekolah minggu, bukankah Allah itu adalah Allah yang memberikan kehendak bebas? Allah itu tidak pernah memaksa loh. Tidak pernah memaksa. Dan Bunda Maria merasakan itu. Kalau Bunda Maria mengatakan, "Tidak, saya nggak mau mengandung, wong saya belum pernah berhubungan dengan laki-laki," bisa. Dan Tuhan Allah itu menghargai kebebasan itu. Tetapi Bunda Maria mau menerima itu sebagai tanggung jawab dia, sebagai pengejawantahan semangat dia untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah di dunia ini. Lalu, apa hubungannya dengan kita berkumpul pada hari ini? Kan selalu harus begitu. Ketika Bunda Maria datang ke mana? Ke rumah Elizabeth dan menyampaikan salam, di sana Elizabeth mengatakan, "Ketika mendengarkan salammu, anak yang dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan." Tentu kita berharap, Bapak Ibu, teman-temanku, kedatangan kita hari ini membuat oma opa bergembira. Tadi kita sudah melihat mereka bergembira, bernyanyi dalam segala keterbatasan mereka. Nah, lalu yang diharapkan dari kita adalah agar kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah tetangga-tetangga kita, bahkan di tengah keluarga, itu semestinya lah mendatangkan sukacita. Jangan sampai saya datang ke rumahnya Pak Michael, "Shalom Pak Michael." Pak Michael bilang, "Aduh, siapa lagi yang datang ini? Aduh, nak, bilang aja Bapak nggak ada." Itu berarti bahwa bisa jadi kedatangan saya tidak mendatangkan berkat bagi Pak Michael. Dan sebaliknya, saya mungkin juga datang basa-basi, tidak berencana membawa berkat. Dengan demikian, tidak pernah terjadi pertautan antara dua orang ini. Cinta bisa disebut cinta ketika terjadi pertautan antara dua orang. Kalau hanya omong sendiri, "Oh, saya suka dia itu, aduh hebat ini." Itu bukan cinta, Pak. Itu bertepuk sebelah tangan. Nggak pernah bunyi. Nah, maka kehadiran kita haruslah kehadiran yang menyebabkan terjadi pertautan. Pertautan persaudaraan, pertautan cinta, pertautan kehidupan bersama, sehingga berkat bisa lahir dari kita. Dan opa-oma, jangan berpikir oma, bahwa kalau saya tinggal di panti, maka tidak akan pernah menjadi berkat. Tetap menjadi berkat
Pertama-tama, bagi diri sendiri, karena tetap melihat pengharapan, tetap memiliki cinta, dan yang kedua, Oma Opa, tetap memberikan semangat kepada teman di sebelah, bahwa kita meskipun telah lanjut usia, kita tetaplah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Harus ada itu. Dan pengharapan itu dikatakan oleh Paus Fransiskus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan selalu memberikan optimisme.